Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Teriring doa dan salam, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Dan semoga pula senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini diberikan kesempatan lagi untuk bersilaturahim dengan teman-teman melalui media ini. Karena sebelumnya 2 hari kemarin kebetulan error TikToknya, jadi saya tidak bisa menyapa teman-teman. Semoga kesempatan kali ini saya bisa kembali ngobrol, berbincang-bincang santai. Dan mungkin untuk malam ini ditututin. Kenapa? Ditututin aja. Iya. Jadi amal. Dan untuk malam ini temanya seperti yang tertulis, gula dan garam. Jadi khususnya gula pasir putih dengan garam yang lembut itu warnanya sama-sama putih, kemudian juga bentuknya nyaris serupa. Kadang-kadang tempatnya pun ditempatkan di wadah yang sama, kemudian ditempatkan di tempat yang berdekatan di dapur. Dan ada beberapa momen, ada beberapa kejadian, bahkan ibu-ibu yang sering ke dapur pun kadang-kadang salah, harusnya masukin garam tapi masukin gula atau sebaliknya. Kemarin seorang teman cerita bahwa dia pernah minum teh, harusnya teh manis tapi terasa asin karena yang harusnya ditambahkan ke teh itu gula, ternyata yang ditambahkan justru garam. Karena memang karena memang bentuk, warna dan tempatnya nyaris sama. Jadi kita harus berhati-hati, harus memilah dan memilih mana yang kita butuhkan, mana yang harus kita masukkan, dan jangan sampai salah, karena sangat boleh jadi ketika teh kita dimasuki garam rasanya akan tidak enak atau asin atau bahkan pahit. Sebaliknya ketika sayuran kebanyakan gula yang kita tambahkan, jadinya rencana bikin sayur asam jadinya sayur manis. Itu yang beberapa kali kejadian seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan kita? Hati kita ini posisi antara yang positif dan negatif itu sangat berdekatan. Kemudian posisi yang baik dan buruk itu juga berdekatan. Posisi mana sabar, mana kemudian pemarah juga berdampingan. Mana tawakal, mana tukar menggerutu itu juga berdampingan. Mana syukur, mana kufur itu ada di hati kita, di wadah yang sama. Jadi kalau kita tidak berhati-hati dalam berkomunikasi dengan hati kita, boleh jadi kita salah pilih. Kita kadang-kadang ngomongnya ini dari hati saya, tapi kadang kita tidak aware, tidak ngeh dari sisi hati mana yang kita ambil. Jadi misal ketika kita disinggung oleh seseorang, kemudian kita balas menyinggung. Ketika kita dimarahi seseorang, kita balas marah. Ketika kita kemudian didiemin seseorang, kita balas mendiamkan orang tersebut. Ketika kita dibenci seseorang, kita balas membenci. Ketika kita kemudian disakiti, kita balas menyakiti. Seolah-olah dirakit, iya. Seolah-olah apa yang kita lakukan dengan membalas perlakuan orang kepada kita itu adalah sesuatu yang benar. Bahwa kenapa kita harus berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, kenapa kita kemudian harus senyum kepada orang yang selalu masam kepada kita, kenapa kemudian kita harus menolong orang yang tidak pernah aware dengan kita dan lain sebagainya. Itu sekali lagi seolah-olah benar. Tapi kalau kemudian kesadaran kita naikkan, kesadaran kita lebih tinggi lagi, apa yang kita
respon terhadap perlakuan orang lain kepada kita itu justru menunjukkan posisi dan kualitas kesadaran kita, diri kita tuh di mana. Kalau kemudian ada orang marah ke kita, kita balik marah, apa bedanya kita dengan orang yang marahi kita? Kalau kemudian ada orang yang cemberut kepada kita, kita balik cemberut, apa bedanya kita dengan orang yang cemberut tadi? Kalau ada orang yang membenci kita balas membencinya, apa bedanya kita dengan orang yang menurut kita, ah dia mah dasar seperti itu, ah dia mah emang begitu. Jadi kalau kita membalas perlakuan mereka yang kita anggap tidak baik dengan perlakuan yang sama, ya kita berada di level itu, di level yang sama. Kita nggak usah merasa diri lebih baik dari orang lain. Kalau orang misal ketika kita butuh uang, kita minjem ke seseorang tapi nggak dikasih. Pas kita punya duit, orang itu butuh ke kita, ah kemana aja lu nggak ngasih gua. Gitu. Kemudian ketika kemarin ada kita minta tolong nggak ditolong, pas dia butuh pertolongan kita juga ogah-ogahan. Iya artinya itu kita sama, di level yang sama. Kita artinya belum lebih baik dari orang yang kita anggap buruk tersebut. Justru ketika kita ingin menunjukkan bahwa kita lebih dewasa, kita lebih kotor deh, kita lebih advance, kesadaran kita lebih tinggi, kita merasa orangnya lebih terdidik, kita merasa menjadi orang yang kemudian lebih arif, lebih bijaksana, justru bagaimana kita mengolah, merespon apa yang kita dapatkan itu dengan cara-cara yang lebih baik, dengan cara-cara yang lebih elegan, dengan cara-cara yang kemudian menunjukkan kadar dan kualitas kita. Misal, kalau ada orang membenci kita, ya tidak harus serta-merta kita balik membencinya. Justru kita harus introspeksi kenapa dia membenci saya, kenapa dia membenci kita. Mungkin ada sisi buruk yang dia tangkap dari kita yang kemudian membuatnya dia membenci kita. Mungkin benar bahwa kita emang orang pelit. Mungkin benar menurut mereka bahwa kita orang sombong. Mungkin benar pendapat mereka bahwa kita bukan orang yang baik. Karena biasanya nih hater, para pembenci itu lebih jujur dalam menilai kita. Hater-hater itu menghabiskan banyak waktu untuk menguliti kekurangan kita. Jadi orang yang benci, pokoknya benci itu semuanya diulik. Orang yang benci terhadap seseorang itu pasti semuanya diulik. Dari cara berpakaian kita pasti diteliti sedemikian rupa. Pakaiannya nggak dibilang nggak pantas lah. Padahal mungkin itu benar. Apa yang kita pakai itu mungkin tidak sesuai dengan badan kita. Kemudian cara bicara kita pun dikomentari. Mungkin juga benar, omongan kita kadang-kadang tidak benar. Kemudian ketika kita senyum, itu pun pasti masih dikomentari, senyum juga cuma bohongan. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan, menurut kita pergi ke masjid, pergi ke pengajian, pergi ke taklim, pergi ke majelis zikir, itu pasti tidak luput dari komentar, dari penilaian orang yang membenci kita. Dan itu sekali lagi mungkin benar bahwa ada hal-hal yang dilihat, hal-hal buruk yang dilihat orang tersebut dalam diri kita. Jadi kalau memang benar kualitas kita, diri kita sudah advance, sudah lebih tinggi, sudah lebih baik dari orang tersebut tanpa kemudian kita merasa lebih baik, maka seharusnya kita nengok dulu ke dalam diri kita nih. Jangan-jangan benar nih. Mungkin saya sombong kali ya. Mungkin benar saya tidak bisa bersosialisasi. Mungkin saya jadi orang yang mukanya kelihatan masam dan lain sebagainya. Justru kita dengan berpikir seperti itu kita mempunyai kritikus yang gratis, yang jujur. Berbeda ketika kemudian penilaian itu dari orang yang senang kita, dari penggemar kita, dari pengagum kita. Apapun yang kita lakukan, apa yang kita coba seolah-olah benar semua. Kalau kita nih suka pada artis tertentu atau pada tokoh tertentu, jangankan benernya salahnya pun dibela, salahnya pun kemudian kita cari alibi, cari pembenaran bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang kita senang itu benar. Sebaliknya, orang yang membenci seseorang
apapun yang dilakukan, jangankan salahnya, benarnya pun jadi salah. Jadi itu, maka bahwa kita harus harus kemudian sering-sering berkomunikasi dengan hati kita agar kemudian apa yang keluar jadi dalam tindakan dan ucapan kita itu bersumber dari hati itu benar, bahwa hati kita adalah raja, itu benar, bahwa gerak jasad kita itu merupakan implikasi, merupakan ekspresi dari apa yang ada di hati kita benar. Tapi jangan lupa, jika kita menganggap hati itu raja, jangan pernah lupakan bahwa kadang-kadang ada raja lalim, kadang-kadang ada raja yang tidak bijak, ada raja yang tidak pro kepada rakyatnya, ada pemimpin atau ada raja yang kemudian mengedepankan kekerasan, mengedepankan tangan besi dan lain sebagainya. Hati kita pun seperti itu. Walaupun hati kita itu kita benar raja, maka pastikan yang memimpin hati kita, yang bertahta di hati kita itu adalah sifat-sifat positif, adalah sifat-sifat baik, adalah sifat-sifat bijak, adalah sifat-sifat yang kemudian menjadikan apa yang dilakukan oleh jasad kita dengan mengikuti kata hati yang benar, dengan mengikuti kata yang hati yang baik, dengan mengikuti kata hati yang positif. Jangan seolah-olah kita seakan-akan sudah benar, sudah merasa benar, sudah mengikuti kata hati, tapi kata hatinya kita nggak akrab, kita tidak aware, kita tidak mengenali hati kita dengan baik, sehingga kemudian kita salah dalam mengikuti sang raja tadi. Bahwa di hati kita itu ada potensi sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat positif, ada yang namanya cinta kasih, ada yang namanya kemudian dermawan, ada yang namanya sabar, ada yang namanya syukur, ada yang namanya tawakal, ada yang namanya ikhlas, ada yang namanya kemudian ringan tangan, tepus liro, tenggang rasa, empati, simpati, itu ada di hati kita. Itu sifat-sifat ilahiyah yang ada di hati kita. Di sisi lain, di hati kita juga bersemayam yang namanya sombong, yang namanya ujub, yang namanya takabur, yang namanya gede hulu, yang namanya kemudian asa aing, aba, wastakbar. Itu sifat-sifat setoniah juga ada dalam diri kita. Jadi setan itu bukan hanya di kuburan, justru di hati kita juga. Hati yang tidak pernah kita bersihkan itu bersarang. Bahkan pada saat kita sudah merasa belajar hati, sudah membersihkan hati pun, sifat-sifat itu pasti masih ada, masih tetap menempati posisi yang di dalam hati, hanya bagaimana kita kemudian menempatkan dan memperlakukan sifat-sifat tersebut. Ada lagi sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah itu sifat buas, kejam, raja tega, kemudian tidak berperi kemanusiaan, itu juga ada di dalam hati kita, namanya sifat bahimiyah. Ada kemudian namanya sifat sabaiyah, sifat hewani yang tidak tahu malu, yang kemudian suka mengambil hak orang lain, yang kemudian korupsi, nipu, bohong. Itu sifat-sifat hewani yang juga ada dalam diri kita. Jadi kalau di film-film ini kita sering lihat jagoannya satu, penjahatnya banyak. Itu sebenarnya mungkin inspirasinya dari sifat-sifat ilahiyah tadi, sifat-sifat baik tadi dikeroyok oleh sifat setan, oleh sifat hewani, oleh sifat binatang buas. Jadi ketika kemudian sifat ilahiyah kita, sifat-sifat baik kita menang, maka saat itu manusia berada dalam posisi pi ahsani takwin, sebagai sebaik-baik makhluk, sebagai sebaik-baik penciptaan, karena dengan bisa menempatkan posisi hati kita untuk memberikan tahta kepada sifat-sifat baik, maka kita akan memiliki potensi untuk mendapatkan atau menempati derajat yang lebih tinggi bahkan dari
derajat malaikat sekalipun, karena itu tadi sifat-sifat ilahiyahnya sudah berhasil dalam tanda kutip mengeliminasi atau mempersempit ruang gerak dari sifat-sifat yang oponennya. Sementara ketika sifat ilahiyah kita kemudian kalah, sifat sabar kita kalah oleh sifat gerasa gerusu, sifat tawadu kita kemudian kalah oleh sifat sombong, kemudian sifat dermawan kita kalah oleh sifat kikir, kemudian sifat kemanusiaan kita kalah oleh sifat hewani kita, kemudian empati kita juga kalah. Maka saat itu, saat sifat-sifat ilahiyah kita kalah karena keroyokan 3 sifat tadi, maka kita manusia akan mewujud sebagai perwujudan dari kesombongan setan, dari buasnya binatang buas, dari perilaku yang tidak tahu malu dari sifat hewani tadi. Na'udzubillah. Pada saat itulah kemudian posisi kita yang tadinya pi ahsani takwin akan turun ke jurang yang paling dalam, yang kemudian kita akan asfala safilin, paling rendah serendah-rendahnya, sehingga kemudian pada saat itu, pada saat sabar kita kalah, pada saat sikap syukur kita kalah oleh rasa kufur, pada saat kemudian rasa malu kita kalah dengan keserakahan, dengan ketamakan, maka saat itu kita lebih buruk, lebih jelek, dan lebih jahat dari binatang, lebih sombong dari setan, dan lebih buas dari harimau yang paling buas. Na'udzubillah. Tapi itu mengenali hati adalah sebuah keharusan atau bahkan mungkin kewajiban. Kalau kita mafhum bahwa jasad ini digerakkan oleh hati, maka wajib bagi kita untuk memastikan bahwa mesin yang menggerakkan kita, hati itu benar-benar dikendalikan, benar-benar dikomandoi, benar-benar kemudian diinspirasi oleh sifat-sifat baik kita. Jangan biarkan kemudian sifat-sifat tadi, sifat-sifat setonia, sifat-sifat bahimia, sabaiyah bertahta dan lebih mendominasi hati kita dibandingkan dengan sifat-sifat ilahiyahnya. Benar bahwa sifat-sifat setonia itu nggak mungkin hilang, sifat-sifat bahimiyah juga tidak mungkin hilang, sifat-sifat sabaiyah juga nggak mungkin hilang, karena itu memang fitrah kita. Kita tidak lagi disebut manusia kalau tidak punya rasa sombong, tidak punya rasa malu, tidak lagi memiliki sifat-sifat karakter-karakter tadi. Kita justru menjadi manusia yang utuh ketika keempat sifat ini, satu yang baik dan 3 yang tadi kita katakan negatif itu ada. Karena dengan itulah kemudian ibadah kita jadi bernilai, amaliyah kita jadi bernilai, kebaikan kita jadi bernilai, yang karena untuk melakukan kebaikan itu kita harus berperang dulu dalam tanda kutip dengan ketiga sifat lawannya tadi. Kita baru bisa dikatakan menjadi orang yang bersyukur setelah kita kemudian bertarung untuk mengalahkan rasa kufur kita. Baru gajian nih, itu mestinya bersyukur. Tapi sifat kufur kita itu kemudian menggerogoti rasa syukur kita. Tuh kamu gajian, cuma segitu gajiannya. Ini paling setengah bulan juga habis. Belum juga habis, sudah kemudian kita berkufur diri dengan mengingkari apa yang baru kita dapat. Kemudian sifat dermawan kita pun akan ditentang habis-habisan oleh rasa kikir kita. Ketika kita mau ngasih nih, coba kita bisa ada jatuh, nggak boleh. Kita bisa diam sejenak ketika kita mau, nggak usah ke orang lah, mau masukin kencelengan saja ke kelopak masjid misal, itu pertentangan di hati kita itu rame banget. Kamu mau masukin berapa? 50.000, kegedean 50.000. Kasih aja yang kecil, toh nanti juga uangnya untuk di masjidnya juga belum tentu dipakai untuk yang baik-baik. Pokoknya terjadi pertentangan. Ketika sifat dermawan kita itu kalah, maka yakin kita nggak jadi masukin uang ke kencelengan,
Kalaupun masukin yang tadinya 50.000 ganti 10.000 atau bahkan 1.000. Kemudian juga ketika sikap tawadu kita ditentang habis-habisan oleh rasa sombong kita. Kita ngerasa harusnya dengan ilmu, katanya kita pakai ilmu padi, semakin tua, semakin berilmu, semakin menunduk. Tapi itu akan berhadapan dengan sifat arogan kita, bahwa kita merasa sudah berilmu, bahwa kita merasa lebih baik dari orang lain, bahwa kita sudah menghabiskan sedemikian banyak waktu untuk belajar di pesantren, untuk kemudian riado dan lain sebagainya, maka kita merasa pantas. Apa sih, Dek? Kita kemudian merasa pantas untuk merasa lebih baik dari yang lain. Ya bentar lagi, sama kakak gitu turun dulu. Nanti papa bentar lagi. Kak Abing mau turun, Kak. Jadi itu yang kemudian baginda Rasul maksud. Salah satunya adalah ketika beliau ditanya sepulang dari perang Badar itu ada perang yang lebih besar dari perang Badar yang segitu hebatnya, yaitu peperangan di hati kita antara keempat sifat tadi, yang itu kejadiannya setiap waktu, setiap saat, setiap momen, dimanapun, kapanpun. Dan kalau kita lengah, atau kalau kita lengah sedikit saja, mungkin sore ini, malam ini kita masih bisa sabar. Menang itu artinya kita. Tapi ketika pagi ada anak minta uang jajan, ada istri minta uang belanja, dan kita kebetulan tidak punya uang, marah. Kamu nggak ngerti, suami nggak punya duit minta-minta mulu. Kamu nggak ngerti, bapak belum kemana-mana sudah minta duit. Kalahlah rasa sikap sabar kita. Kemudian siangnya setelah kita sadar, oh ternyata kita yang salah. Kita berangkat keluar untuk nyari duit. Sabar nih, tapi tiba-tiba di jalan ketemu orang yang sikapnya tidak menyenangkan kita, timbul lagi egonya. Ini orang macam-macam nih, nggak tahu gue lagi pusing apa, muncul lagi. Terus peperangan setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik itu terjadi peperangan yang luar biasa di dalam diri kita, yang jika kita nggak aware, nggak waspada, boleh jadi kita kalah. Dan ketika sifat-sifat ilahiyah kita kalah tadi, konsekuensinya adalah asfala safilin. Kita akan tampil sebagai sosok yang sombong, kita akan tampil sebagai sosok yang arogan, kita akan tampil sebagai sosok yang tidak tahu malu. Nauzubillah. Maka belajar hati itu penting. Jadi kalau pikiran kita, otak kita nih, kita didik, kita sekolahkan dari, mungkin ada yang dari TK, atau sekarang bahkan ada PAUD. Zaman saya belum ada PAUD. Dari PAUD, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2 sampai jadi profesor, untuk mengasah kemampuan otak kita. Tapi kadang kita lupa, mengabaikan bagaimana hati kita itu juga harus dididik, harus benahi, bahkan jauh lebih penting daripada sekedar mendidik, menyekolahkan atau mengasah otak kita. Karena otak yang baik saja tidak dibarengi dengan kedewasaan dan keluasan hati, yaitu timbulnya ana khairu minha, saya lebih baik dari kamu. Kamu mah belum ada apa-apanya. Kamu mah baru kemarin sore. Kamu mah anak bawang. Kamu mah jarang datang ke majelis. Kamu mah jarang ngaji. Timbullah ego. Timbul ego yang kemudian tanpa kita sadari itu justru mencerminkan bahwa kepintaran kita, bahwa gelar kita, bahwa kemudian strata sosial kita sama sekali tidak menjamin kedewasaan hati kita, kedewasaan cara pandang kita, cara hidup kita, bahkan menggambarkan betapa rendahnya kesadaran kita. Idealnya antara otak dan hati itu seiring sejalan. Tidak harus berkonfrontasi, bahwa kalau belajar zikir, belajar hati nggak perlu ngasah otak. Atau kalau seorang yang secara akademis pintar tidak perlu mengasah hati, tidak. Dua-duanya, kenapa Allah ngasih kita hati, kenapa Allah ngasih kita pikiran, ya memang harus difungsikan kedua-duanya. Tidak bisa sebelah-sebelah,
Tidak bisa kemudian kita berbangga diri karena kita secara akademis pinter, karena secara akademis kita bergelar gelar kita berjejer, tapi kita mengabaikan kemudian kualitas hati kita. Saya pernah ngobrol dengan seorang profesor bahwa beliau dengan teman-temannya itu dalam kategori orang jenius lah. Orang jenius yang dibekali dengan berbagai kecerdasan, kemudian dari grup ini, dari kelompok ini mencoba menafsirkan kandungan Al-Quran itu dengan kapasitas kemampuan berpikirnya. Setelah sekian tahun mereka berkutat untuk ngulik Al-Quran itu, gak ketemu, sama sekali tidak mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Mereka sebenarnya bertujuan untuk mengeksplorasi isi Al-Quran ini dengan keilmuan mereka, tapi ternyata tidak bisa, karena memang Al-Quran la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan bisa diungkap, tidak akan bisa disingkap, tidak akan bisa kemudian dicerna, dimaknai, kecuali orang yang mutahharun, orang yang disucikan. Beliau bilang ke saya, setelah kami menyadari bahwa kami yang katanya orang jenius itu tidak bisa membuka Al-Quran, kemudian kami kembali ke hati, membuka hati, berserah diri kepada Allah, bahwa ternyata kemampuan otak kami itu tidak ada apa-apanya. Dan setelah menyadari itu, beliau dengan bangganya, dengan bahagianya menyampaikan kepada saya, alhamdulillah, saya sekarang baru paham makna bismillah. Satu bismillah doang. Itu luar biasa bangganya, dan itu pun ketemunya setelah kemudian membuka hati. Selama beliau menutup hatinya dan hanya mengandalkan kecerdasan pikiran dan otaknya, selama itu pula tidak ada hal yang bisa dipahami dari Al-Quran, kecuali kemudian justru timbul pertanyaan-pertanyaan yang menggiring kita, menggiring kelompoknya itu menjadi lebih jauh. Tapi ketika kemudian balik atau kembali ke dalam hatinya, menyerahkan tidak hanya bergantung kepada otaknya, menyadari bahwa memang otak itu memiliki kapasitas yang sangat terbatas, terbuka pelan-pelan. Dan ketika saya ngobrol sama beliau hanya bilang ke saya, baru bismillah saja yang saya bisa sampaikan ke kamu, karena memang itu yang baru saya temukan setelah sekian lama kami bergulat dengan Al-Quran. Kami ngulik Al-Quran baru ketemu bismillah. Itu pun berapa puluh tahun. Itu pun berapa banyak profesor yang bergabung di grup itu, di kelompok itu, baru ketemu bismillah. Itu luar biasanya. Sebaliknya ada orang yang secara kualitas hati itu luar biasa bagus, luar biasa diberikan kedewasaan hati, tapi ketika kemudian tidak dibarengi dengan cara dan pola pikir yang benar, keilmuan yang lahir dari hatinya itu tidak bisa tertata, tidak bisa disusun, tidak bisa kemudian dirangkai, diuntai, sehingga orang lain tidak bisa mengerti apa yang dia dapatkan. Ada banyak ilmu orang-orang yang pintar sebenarnya, tapi tidak bisa menyampaikannya, tidak bisa menyampaikan agar orang lain mengerti apa yang dia inginkan. Nah, itu yang kemudian menjadi alasan, menjadi dalil bagi kita bahwa dua instrumen ini harus seiring sejalan. Antara hati dan pikiran itu tidak boleh kemudian dipartisi, tidak boleh kemudian ada dikotomi mana yang lebih dulu, yang menjadi prioritas, tidak. Seiring sejalan agar kemudian potensi keduanya bisa membawa kita, mengantar kita kepada kebenaran yang hakiki, pada kesadaran yang tertinggi, yang dengan itulah kemudian kita bisa menjadi orang yang paripurna, bukan sempurna, karena tidak mungkin sempurna, tapi setidaknya dengan perpaduan kualitas hati dan pikiran kita, insya Allah kita akan menjalani kehidupan ini dengan lebih wise, dengan lebih bijak,
lebih nyaman. Dan seperti itulah tujuan kita. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.